Halo teman-teman, pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya, Lalu Mustawil, di channel Taulin Garden. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk bersilaturahim ya ke rumah rekan kita sesama peternak lebah. Jadi kami di sini sudah punya asosiasi ya untuk lebah ini yang mengayomi semua peternak lebah yang ada di Pulau Lombok. Nah, ini ternyata teman-teman, setelah kami silaturahim ke rumah rekan-rekan ini, ada banyak kreasi yang mereka lakukan di bidang perlebahan ini. Nah, kali ini di rumahnya Pak Muhib Mebel ya. Pak Muhib Mebel, beliau mengkreasikan bersama Pak Ketua nih, Pak Lutan Almanar, berbagai macam susunan stup. Kita akan mereviewnya nih sekarang nih. Apa kelebihan, keunggulan dari stup yang mereka rancang ini. Oke, seperti apa? Penasaran kan? Yuk saksikan videonya berikut ini. Teman-teman, di sini bersama kita sudah hadir Bapak Lutan Almanar. Beliau ini adalah ketua dari asosiasi kita, Asosiasi Perlebahan Lombok. Nah, beliau ini punya beberapa ide ya tentang model-model stup. Nah, sini kalau teman-teman lihat ini sudah ada 4 macam ya. Jadi ini yang pertama kita kenalkan dulu teman-teman. Ini ada stup 1 tingkat ya. Nah, lantai 1 lah kalau rumah itu. Nah, ini kan biasa nih. Di tempat saya juga seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita buka gini aja ya. Nah, ini sudah terisi Pak Muhib ya. Nah, jadi yang lantai 1 ini seperti ini teman-teman ya. Nah, di lantai 1 pun dia berkembang dengan bagus. Kita bisa lihat sini ya. Kantong madunya sudah ada, bipolennya sudah ada, telurnya juga sudah rame nih. Ini sudah berapa hari Pak di? Kira-kira 2 bulan. 2 bulanan ya. 2 bulanan sudah seperti ini. Oke. Ya. Jadi di 1 tingkat saja dia lebah trigona ini sudah bisa membagi posisi dari masing-masing produknya dia ya. Di mana posisi telur, di mana posisi madu, bipolen dia sudah mengatur sendiri. Nah, termasuk binatang cerdas lah. Ini yang 1 tingkat ya. Berikutnya ini teman-teman, ini ada yang 2 tingkat ini. Pak Lutan mungkin bisa cerita nih gimana nih ceritanya nih. Kenapa sih dibuat 2 tingkat? Ya. Ini memang pada dasarnya memang kalau yang tingkat yang pertama memang kita jadikan dia basis koloni. Ini basis koloninya di tingkat pertama. Di sini koloni ya. Koloni. Jadi kalau di sini masuknya ini koloninya. Ini fungsinya untuk splitting sebenarnya. Ini untuk membagi. Jadi ketika sudah sini penuh dia akan turun ke bawah. Nanti siap-siap ini yang dipindah. Jadi ini hanya proses splitting. Berarti secara alami dia akan terpecah koloni. Terpecah ini kita pakai yang splitting yang pasif modelnya. Jadi kita ada bantuan manusia juga dengan catatan pada saat pemisahan ini memang harus sudah ada telur muda di bawah juga. Jadi nantinya dia akan merubah telur muda ini menjadi calon ratu. Nah, ini tingkat keberhasilan ini sekitar 80% ini. Dengan teknik splitting seperti ini ya. Splitting alami. Oke. Jadi dengan tingkat 2 ini tetap di sini koloni, sini juga koloni. Koloni. Sama ya, isinya ya, sama ya. Posisinya sama. Coba kita buka deh. Nah, ini begitu dia. Ini nantinya karena memang pada dasarnya awalnya akan madu semua, tapi nantinya ketika sudah full nanti akan naik ke sini. Dia prosesnya akan bertelur di sini. Nah, ketika telur tua, telur mudanya ada, tinggal dibagi aja, diangkat langsung dipisahkan. Ini hanya. Ini kalau kita angkat belum jadi ini, belum jadi. Belum boleh diangkat. Belum boleh diangkat. Oh, begitu. Kalau mau dicek ini pasti akan kabur ya. Karena ini memang ini yang. Jadi kita biarkan dia sampai terbentuk koloni di sini, baru kita pindahkan. Benar.
Oh iya iya. Kenapa lubangnya cuma satu, enggak di sini juga ada lubang? Nantinya akan dibuat seperti itu. Oh, setelah terbentuk, Nah, setelah pastinya. dipisah itu. Iya. Terus kita letakkan lagi yang baru. Boleh di atasnya. juga. Oke, ini ide teman-teman ya. Splitting alami tanpa kita perlu capek-capek mindahin ya. Atau kita melihat nyari-nyari lagi calon telur ratu gitu, ini sudah terpecah secara alami. Ini bisa ditambah lagi tingkatannya ya. Nah, nantinya pasti akan seperti ini Des juga. Kalau dipisah yang ini kemudian menjadikan 2 koloni akan ditambah lagi satu tambahan lagi. Oke. Ya ya ya. Ini lubangnya di tengah. Ya, benar. Oke. Bagus ini. Nah, inspirasi. Oke. Kita tutup lagi, Kanda. Nah, ini teman-teman yang tingkat 2 nih. Untuk splitting alami bisa ditiru juga. Ya. Rancangannya seperti ini, coba kita lihat. Ya, ini rancangannya. Jadi yang di bawah, oh besarnya sama ya Pak, ukurannya ya. Hanya ini ada list di luarnya ini untuk menjaga ya. List di luarnya untuk menjaga kotak yang di atas ini. Oke, ini kayaknya saya pengen mesen ini Pak Muhib. Oke. Nah, yang berikutnya ini ada yang stup tingkat 3 teman-teman. Jadi semakin tinggi ini. Yang ini vertikal. Yang ini yang jenis Vertikal. kok tadi yang horizontal ya. Horizontal. Oh ya, kenapa nih dibuat vertikal? Mungkin Pak Lutan bisa cerita nih. Sebenarnya ini adopsi dari peternak-peternak yang ada di Sulawesi untuk jenis biroi sebenarnya ini. Karena memang ini hasil UGM sendiri. Jadi karena yang ini modelnya kita panennya tahunan juga. Memang kita mempersiapkan memang jenis bisa diadopsi dengan jenis Cliperis juga, jenis yang lain juga. Tetapi panennya itu mungkin sekitar tahunan lah, karena kita mengharapkan produksi bukan karena splitting. Karena ini memang didesain khusus untuk produksi, bukan untuk yang breeding. Jadi di sini posisinya ini koloni. Koloni di bawahnya. Nah, karena memang kalau jenis biroi dia akan telurnya tuh tingkat sampai naik ke atas. Nah, pada saat koloni sudah mencapai puncaknya sampai tahap ini, maka yang di atas ini adalah koloni telur beserta madu sampai atas. Ini kalau di daerah biroi ini, di daerah Sulawesi dia bisa menghasilkan sampai 7 sampai 9 kilo madu per tahunnya. Tapi kita ngadopsi untuk jenis Cliperis karena memang kemampuan Cliperis ini sangat adaptif, jadinya dia mampu bersaing dengan koloni yang lumayan, bisa menghasilkan madu yang lumayan juga. Ini ukurannya berapa nih? Ini ukurannya 17 panjang lebar 17 juga. Oh gitu. 17 ke atas 17 ini yang ke atasnya 20. Yang ke atas 20. Ini berarti 3 tingkat. 3 tingkat. Ini udah bisa dibuka? Belum. Belum bisa ini karena ini kan pemindahannya ini Atau tanggal kita lihat dari 3. atas ya. Kita lihat atasnya. Kita lihat teman-teman seperti apa. Bukanya juga gampang ya. Ini Oh dia los itu nggak ada los, sekat ya? Nggak ada sekat. Sampai ke bawah nggak ada Nggak sekat. ada sekat. Oh, Iya. iya. Jadi memang kelasnya ini untuk panen tahunan. Jadi dia akan full naik ke atas ini. Sampai kalau sudah memang sampai kotak kedua baru siap dipanen. Karena memang kita ini jenisnya memang kalau yang biro itu memang dia harus sempurna ke koloninya. Baru maksimal untuk menghasilkan madu. Tapi kita yang lokal punya untuk Cliperis juga, jangan salah, kita mampu bersaing dengan jenis-jenis yang lain karena memang jenis Cliperis ini menghasilkan madu yang sangat banyak juga. Ini enggak bisa dijangkau. Oh enggak. Bisa diangkat. Oh bisa di bawah kabur. Oh begitu ya. Iya. Berarti jangan usah dibuka. Oh tinggi ya. Tinggi. Seperti bambu ya. Seruas bambu. Seruas bambu. Dua ruas kalau ini seperti ini. Dua ruas. Ini telur akan nempel di dinding-dinding kayu nih ya. Ya. Tapi biasanya sih di sini dia akan menguatkan koloninya di bawah Di pasti. bawah dulu. Nah, karena di sini kita memang kalau jenisnya kan beda. Kalau yang ini kan kita yang biro ini telurnya spiral. Ya. Ini kalau
Kalau yang anu dia bertahta jadi naik ke atas. Kalau yang untuk biro, jadi biro ini memang didesain seperti ini khusus. Berarti penuh bawah dulu, telur, madu, polen semua di bawah naik terus begitu ya? Ya, kalau sudah naik petia 3/4-nya bisa langsung dipisah jadi 2 koloni. Ini memang sudah disiapkan untuk bisa dipecah. Pastinya. Ya. Pastinya. Ada tersambung atau tersambung ya? Tersambung. Oke. Iya. Tutup lagi. Ini jadi ide juga ya. Jadi di atas ini sebenarnya ruang kosong ya. Ruang kosong semua. Jadi kita harapkan sih dia naik. Dia naik topping 3/4 sudah bisa kita sebenarnya ini hanya modifikasi dengan sama yang ini. Bentuknya hanya vertikal atau dengan horizontal itu sama, metodenya sama, fungsinya juga sama. Cuman kadang-kadang kita kemudahan adaptasinya yang berbeda karena lingkungan juga. Nah, memang kalau ini jenis buri karena tingkatan telurnya dia naik ke atas, beda dengan yang jenis tetra yang melebar. Nah, ini rancangan Pak Lutan yang terbaru ya? Ya. Yang berapa tingkat nih? Yang 4 tingkat. 4 tingkat. Ya, jadi lubangnya ada di sini ya. Itu keluar masuknya teman-teman. Ini baru dipecah nih koloninya dari koloni original bambu dibawa kemari ya. Mungkin Pak Lutan bisa cerita nih idenya terus kenapa buat seperti ini. Sebenarnya ide saya ini gini, simpel. Saya pingin ini stop atau hive ini bisa saya taruh di mana-mana, dipajang di depan rumah atau di teras rumah, yang simpel yang bisa orang tertarik juga, dan kemudian yang ukurannya yang unik gitu. Memang saya adopsi memang ini dari hive dari Australia. Kemudian ada beberapa perubahan-perubahan. Nah, jenis kayunya saya pakai jenis kayu jati karena memang saya harapkan untuk yang outdoor, karena ini memang nantinya kena panas hujan pun masih bisa kuat untuk menahan cuaca. Dan ini pertama ini ruang koloni utama. Ruang koloni utama ini bisa kita lihat ini entrance-nya, keluar masuknya koloni nantinya. Nah, begitu nanti kuat koloninya akan kuat, dia akan naik ke atas. Nah, ini kita persiapkan ini memang untuk splitting. Ini kotak pertama dan kotak kedua ini kita persiapkan untuk splittingnya. Nah, kotak ketiga ini memang saya persiapkan dia untuk proses namanya panen tiris. Jadi model yang ini memang jenis toppingan yang untuk saya desain khusus untuk panen tiris. Jadi modelnya nanti, nah seperti ini. Modelnya seperti ini nanti. Begitu naik madu di sini naik semua, begitu naik semua. Nah, tinggal kita gini aja ditusuk aja. Tusuk pakai kantong madunya ya. Ya, kantong madunya, kemudian kita tumpah madunya tanpa harus mengorbankan koloni yang telah ada. Kemudian kantong-kantong madu yang telah ada itu cepat akan diisi lagi. Jadi prosesnya tidak akan membuat trigona yang lain itu susah untuk mencarikan getah kembali lagi gitu. Dan hasil madunya pun jelas higienis dan tidak terkontaminasi dengan tangan. Iya. Tapi ditiriskannya di wadah ya, nggak di sini. Pastinya ya di wadah. Kita siapin wadah teman-teman, jangan di sini. Jadi ditumpluknya di wadah yang lain gitu ya. Oh ya, ini tripletnya berlubang ya. Iya. Nah, udah dilubangin, nanti dia naik sendiri. Jadi di atas ini khusus madu ya. Khusus madu. Nah, tapi lama-lama bisa diisi koloni juga. Nah, nantinya seperti ini, ketika koloni sudah naik. Nah, ini kan koloni sudah naik. Ini bisa dilihat. Ini koloni sudah naik. Ini kan 1, 2. Nah, nantinya karena ini memang ruangnya kita bisa kontrol di sini. Nanti dia akan kita pecah menjadi 2 yang coba ini. Kita lihat bawahnya bisa Pak. Bisa dibuka bawahnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini dia koloni pertama, koloni kedua. Jadi ini awalnya dia dari, kita lihat ada bang. Nah, ini koloni pertama ya. Koloni pertama ya. Cukup kita tutup biar tidak terlalu lama mengganggu.
Masukkan, Bang. Nah, nantinya akan seperti ini. Ini akan menjadi kotak madu. Oh, enggak, itu yang taruh. Nah, ini menjadi satu kotak. Kemudian ini menjadi 2 koloni. Oh, gitu. Nah, ini sudah siap menjadi 2 koloni. Nah, tinggal kita tutup di atasnya. Ini namanya saya desain. Ini splitting sekaligus untuk produksi madu, sekaligus untuk sistem tirisnya. Jadi nggak tingkat 4 sebenarnya. Sebenarnya tingkat 4 juga karena memang ada anunya tingkatannya 4. Cuman memang kalau sudah dipecah dia akan menjadi 2. Akan menjadi seperti ini. Iya. Ini kalau udah dipecah teman-teman ya. Jadi kalau nanti ini sudah siap dipecah, kita rubah susunannya seperti ini jadinya. Oh, jadi 2 begini ya. Iya. Oke. Kita kembalikan deh. Nah. Maaf ya. Jadi sebelum ini siap dipecah, susunannya seperti ini ya. Ya. Kita biarkan dia. Oke deh. Ya, ini bisa diadopsi teman-teman. Ini sangat praktis, terutama untuk tadi pecah koloni itu kita nggak perlu capek, atau waktu panen ya kutungannya. Ya, panen. Kita tidak mengganggu koloni yang sudah berkembang dan meminimalisir koloni lebah pekerja yang mati nih, yang akibat kita aktivitas panennya itu. Demikian teman-teman, berbagi kami dalam video ini tentang 4 macam model stup yang bisa kita kreasikan ya. Jadi semua ini sangat menginspirasi bagi saya. Ternyata memang model dari stup untuk trigona ini ada bermacam-macam, tergantung keinginan teman-teman maunya seperti apa pembentukan koloni dan telur nanti gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin pesen stup dengan berbagai model. Itu bisa menghubungi ini Bang Lutan atau langsung datang kemari teman-teman di Muhib Mebel, lokasinya di Desa Limbungan. Nanti teman-teman bisa lihat ya nomor kontak beliau di kolom deskripsi. Silahkan yang mau tanya-tanya juga boleh langsung komen di kolom komentar. Itu saja dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Bye.